negara tetangganya kampung halaman Oriflame, yaitu di Swedia ya, tapi bukan di kota Stockholmnya. Kita waktu itu nyebrangnya ke daerah yang namanya Lund di Swedia. Lund inilah tempat Igellosa berada ya. Nah, jadi Igellosa ini tuh teman-teman, atau secara umum ya, kota Lund ini kalau teman-teman datang ke sana itu sebagian besar sejauh mata memandang teman-teman akan ngelihat. By the way, Kak Reza, aku ngelihat teman-teman komen di mana ya? Di Q&A Kak, kolom Q&A-nya. Oke, baik. Sebentar. Diklik. Jadi di sini kolom komennya nggak bisa kalau klik. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi sejauh mata memandang, kalau kita datang ke kota Lund ini teman-teman, itu adalah hamparan perkebunan gitu ya, pohon-pohon yang asri, ada banyak tanaman bunga, benar-benar suasana sangat asri, udaranya segar, banyak tanaman, banyak kincir angin. Suatu tempat yang menurut Tika salah satu tempat yang Tika kunjungi yang sangat-sangat indah dan udaranya sangat-sangat bersih gitu teman-teman. Jadi sebenarnya Lund ini sebenarnya adalah seperti kalau bisa dibilang adalah tanah pertanian gitu ya teman-teman. Dan Lund ini juga terkenal sebagai kota pelajar ya, kota tempatnya orang-orang belajar terutama tentang kedokteran, karena ada universitas yang sangat terkenal sekali, bukan hanya di Swedia tapi juga di Skandinavia teman-teman. Dan memang ini salah satu universitas terkemuka di dunia ya, itu adalah Lund University gitu teman-teman ya. Jadi letaknya juga di Lund ini gitu teman-teman ya. Terus sampailah kita waktu itu di Igellosa 6. Igellosa 6 inilah tempat dari yang namanya Igellosa Life Science ya. Jadi tempat di mana NutriShake ini formulanya diciptakan dan produk-produk wellness lainnya itu adalah di Igellosa Life Science Center atau Life Science Community ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di foto di layar kaca, di layar laptop atau layar handphonenya teman-teman, itu saya sedang berdiri tepat di gate ya, di gate masuk dari Igellosa Life Science. Dan di belakang saya itu di ujungnya ada pelangnya, ada tulisannya Igellosa 6 ya. Jadi ini tempat apa sih sebenarnya teman-teman? Igellosa Life Science ini sebenarnya adalah tempat penelitian ya. Tempatnya saintis untuk meneliti, membuat, menciptakan formula dan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan metode klinis baru, sampai bahkan membuat inovasi-inovasi dan juga device-device terbaru gitu ya teman-teman dalam hal kedokteran, terutama untuk yang namanya yang ada hubungannya dengan penyakit jantung dan juga paru-paru, atau juga lifestyle hidup sehat, termasuk juga untuk pencegahan penyakit teman-teman ya. Jadi ini adalah sebenarnya tempat research dan juga pengembangan gitu teman-teman. Kalau dari luar sih seperti klinik atau seperti rumah sakit yang apa ya, kalau aku bilang tuh keren banget karena tempatnya benar-benar di pedalaman, di lahan pertanian gitu teman-teman. Di next Kak. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang Igellosa, pasti sangat erat kaitannya dengan bapak yang satu ini atau kakek yang satu ini ya, namanya Profesor Sixteen. Beliau adalah yang menciptakan NutriShake dan juga produk-produk wellness Oriflame lainnya. By the way, sebelum berbicara lebih lanjut tentang Profesor Sixteen, Tika mau ngomong lagi tentang si Igellosa ini teman-teman. Jadi jarang sekali ya, siapa aja sih yang bisa ke Igellosa gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tempat yang sangat-sangat bisa dibilang keamanannya sangat tinggi, tempat yang sangat private gitu ya teman-teman, karena tidak setiap hari dan tidak setiap orang itu bisa dengan mudah untuk datang ke sini. Ada daftar waiting list yang sangat panjang untuk bisa datang ke tempat ini teman-teman ya.
keamanannya pun sangat ketat gitu teman-teman. Jadi kami yang datang waktu itu benar-benar di brief dulu sebelum masuk, dicek dulu gitu ya. Jadi memang kesempatannya sangat langka. Yang bisa datang ke sini biasanya adalah mereka yang dirawat gitu ya, mereka yang juga memang belajar atau bekerja di life science community ini gitu teman-teman. Jadi sebenarnya si Igolosa Life Science Community ini juga tempat belajar. Jadi banyak sekali pelajar-pelajar, terutama belajar tentang lifestyle, belajar tentang bedah gitu ya, metode bedah yang terbaru, belajar tentang sains terbaru gitu teman-teman. Berbagai mahasiswa dari berbagai belahan dunia, dari Amerika, dari Jepang, dari China, dari seluruh dunia deh ya, itu punya kesempatan untuk belajar di Igolosa Life Science ini. Tapi memang sangat terbatas gitu teman-teman. Dan kalau Tika sempat tadi ngomongin tentang ini tuh sebenarnya juga adalah klinik gitu ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa orang yang dirawat di Igolosa Life Science Community ini. Jadi ini juga ada kliniknya teman-teman, yang mana mereka yang dirawat di sini juga bukan sembarang orang. Mereka entah bagaimana memilihnya ya teman-teman, tapi hanya beberapa orang saja yang dirawat di Igolosa Life Science Community ini, dan mereka benar-benar dari awal selama perawatan di situ dicek kesehatannya ya, bagaimana perkembangannya. Di sana juga ada tempat gym, di sana mereka akan diberikan nutrisi. Jadi di Igolosa Life Science ini juga ada nutritionistnya, ada chefnya yang memperhatikan makanan dan juga nutrisi dari para pasien-pasien yang dirawat di Igolosa Life Science ini. Gitu Kak Reza dan teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita kenalan nih dengan Profesor Stixtin. Jadi waktu itu di Igolosa kami disambut oleh Agnestin. Beliau adalah anak kandung dari Profesor Stixtin yang juga menjadi director dari Igolosa Life Science ini, gitu ya Kak Reza dan teman-teman. Dan beliaulah yang mengajak masuk ke dalam Igolosa Life Science dan menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, menjelaskan macam-macam gitu ya tentang Igolosa Life Science, dan termasuk juga memperkenalkan tentang ayahnya ya, Profesor Stixtin. Jadi Profesor Stixtin ini bukan kelahiran Swedia teman-teman, beliau ini kelahiran dari Norwegia ya, tepatnya di kota Tinset di Norwegia. Kalau dihitung-hitung berarti usia beliau berapa ya? Di 72 tahun. Kira-kira 72 tahun gitu teman-teman. Beliau adalah profesor bedah kardiotorasik atau bedah jantung dan juga paru-paru. Jadi sudah lama sekali menjadi seorang ahli bedah jantung dan paru-paru teman-teman. Yang mana pada tahun-tahun tersebut ahli bedah jantung dan paru-paru itu juga masih langka ya. Yang namanya melakukan bedah jantung dan paru-paru itu menjadi sesuatu prosedur yang besar gitu teman-teman, jarang dilakukan, dan bisa dibilang tingkat keberhasilannya pun atau risikonya juga sangat besar gitu teman-teman ya. Dan beliau ini pernah juga bekerja selain di Norwegia dan Swedia, beliau juga pernah bekerja di Amerika Serikat, dan beliau menjadi relawan juga di Afrika ya. Jadi boleh cerita sedikit tentang beliau nih teman-teman. Jadi ceritanya Pak Stixtin ini pada saat masih muda itu dapat warisan dari keluarganya. Kalau aku boleh tanya teman-teman, kalau Kak Reza dan teman-teman dapat warisan, kira-kira duitnya dipakai buat apa? Buat pergi haji Kak. Enggak ya? Buat pergi haji ya Kak? Pergi haji ya. Atau beli rumah, beli mobil gitu Kak. Rumah, beli mobil, harta dan haji ya Kak ya? Betul Kak. Betul sekali. Nah, Profesor Stin waktu itu masih sangat muda, menggunakan duit warisannya ini buat apa teman-teman? Buat melanjutkan studinya ya, dan juga menjadi relawan di Afrika gitu teman-teman, menjadi relawan, menjadi dokter gitu ya, dokter relawan di Afrika. Nah ceritanya suatu hari
Profesor Steen ini bertemu dengan salah satu pasien, anak kecil kalau nggak salah, Tika ingat usianya masih di bawah 5 tahun kok. Jadi masih kecil sekali anak ini. Kita tahu ya di Afrika, apalagi zaman-zaman itu banyak wabah penyakit gitu teman-teman. Dan anak ini juga terkena wabah tersebut gitu ya. Dan Profesor Steen atau Steen waktu itu bertugas untuk menghandle si gadis kecil ini. Dan sudah dilakukan, sudah dihandle dengan maksimal. Ternyata anak ini nggak tertolong teman-teman ya. Ternyata anak ini meninggal dan keluarganya sangat sedih. Profesor Steen juga saat itu sangat sedih gitu teman-teman. Tapi yang luar biasa adalah keluarga dari anak ini adalah keluarga yang bukan keluarga yang berada, keluarga yang miskin gitu teman-teman. Harta yang mereka punya itu hanyalah seekor kambing ya. Dan sebagai rasa terima kasih mereka terhadap Profesor Steen waktu itu, beliau dihadiahkan kambing, harta satu-satunya yang mereka punya sebagai wujud rasa terima kasih karena sudah merawat anaknya meskipun anaknya akhirnya tidak tertolong gitu ya. Jadi ini yang benar-benar menggugah hati Steen ya, yang benar-benar membuat beliau saat itu sangat terharu dan jadi berjanji bahwa sisa hidupnya akan didedikasikan untuk dunia kedokteran, untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menyembuhkan banyak orang. Luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa banget ya. Yes. Nah, jadi semenjak saat itu beliau berjanji gitu ya, aku harus mendedikasikan diriku untuk dunia kedokteran gitu. Nah, jadi Profesor Steen akhirnya benar-benar fokus gitu ya teman-teman, terutama untuk penyakit jantung dan paru-paru. Kenapa? Karena di Swedia pada saat itu juga teman-teman, penyebab kematian terbesar di Swedia itu adalah 19% lebih itu karena penyakit jantung dan juga paru-paru. Dan kalau teman-teman tahu ya, sepertiga penyebab kematian di dunia itu adalah karena penyakit dan paru-paru. Jadi beliau berpikir untuk harus membuat perubahan gitu ya teman-teman. Ya, jadi beliau menjadi seorang ahli bedah jantung dan paru-paru. Ya, nah nggak hanya di situ nih teman-teman, beliau gitu akhirnya mendirikan yang namanya Iglosa Life Science Community ini sekitar tahun 1998 ya. Jadi pada saat itu sebenarnya Iglosa Life Science Community ini berdiri atas bantuan pemerintah Swedia ya, kerajaan Swedia gitu ya. Tapi untuk operasinya, untuk menjalankan yang namanya research, pengembangan, itu kan butuh biaya yang sangat-sangat besar teman-teman ya. Untuk menemukan alat-alat baru, menemukan formula baru untuk kedokteran, menemukan nutrisi dan lain sebagainya, itu butuh biaya yang sangat besar. Tapi untuk operasionalnya ini benar-benar murni ya, mandiri dari Profesor Steen beserta operasional dari si Iglosa itu sendiri. Jadi harus mencari dana sendiri gitu teman-teman ya. Nah, dalam perjalanannya Iglosa ini dan Profesor Steen gitu ya beserta timnya di Iglosa melahirkan penemuan-penemuan yang luar biasa teman-teman. Salah satunya adalah Lukas. Lukas ini adalah alat pacu jantung otomatis atau CPR yang otomatis. Ini alat yang benar-benar luar biasa dan saat ini sudah digunakan luas di seluruh dunia di banyak rumah sakit ya. Steen Solution. Steen Solution ini juga salah satu formula teman-teman yang juga banyak berjasa, banyak digunakan saat ini di dunia kedokteran, termasuk dalam hal bedah jantung dan paru-paru ya. Dan yang luar biasanya lagi, beliau membuat alat yang namanya Vivoline ya. Jadi Vivoline ini apa? Ini adalah alat untuk menyimpan organ jantung dan paru-paru teman-teman. Yang mana kita tahu organ jantung dan paru-paru itu hanya bisa bertahan di luar tubuh manusia itu maksimal 3 jam ya. Dan alat ini bisa membantu menyimpan organ jantung dan paru-paru bahkan hingga 72 jam. Bisa 3 hari loh disimpan di alat ini. Luar biasa banget ya teman-teman.
dan beliaulah yang menciptakan alat ini ya, Profesor Steen ya. Kenapa alat ini sangat berguna dan sangat berjasa gitu teman-teman? Karena transplantasi donor organ jantung dan paru-paru itu sangat jarang gitu ya bisa menemukan donor ya, donor jantung dan paru-paru. Kalaupun misalnya sudah didapat nih donor jantung dan paru-parunya, itu harus dilihat lagi apakah organnya, kriterianya atau spesifikasinya. Tika nggak ngerti ya dunia kedokteran, intinya organ tersebut harus sesuai dengan si resipien atau si pasiennya tersebut gitu ya. Nah kalau sudah ketemu pun belum tentu jaraknya dekat gitu dengan si pasien. Biasanya antara donor dan si resipien itu bisa dalam satu kota, bisa juga di kota yang berbeda, atau bahkan dari negara yang berbeda teman-teman. Dan untuk mendistribusikan si donor ini, itu pastinya dibutuhkan waktu ya Kak Reza. Jadi alat ini sangat-sangat berguna gitu. Apalagi kalau ternyata donor dan resipien itu jaraknya jauh gitu teman-teman. Bahkan lebih kerennya lagi nih teman-teman, penemuan stick stent, Vivoline dan juga stent solution ini mampu memperbaiki kondisi organ jantung dan paru-paru yang keadaannya mungkin tidak terlalu baik. Kebayang nggak sih luar biasanya alat yang diciptakan ini Kak Reza? Ya sih, banget ya. Keren banget, parah. Nanti teman-teman bisa googling ya tentang penemuan-penemuan beliau ini. Tapi nggak sampai di situ saja Kak Reza. Beliau tidak puas hanya menciptakan alat-alat gitu ya. Beliau tidak puas hanya menciptakan formula-formula atau bisa dibilang obat gitu ya untuk para pasien tersebut. Tapi yang namanya para pasien ini juga butuh nutrisi. Nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk untuk kondisi pasien yang mana mereka nanti menjalani berbagai macam prosedur kedokteran, kemudian juga nanti setelah menjalani prosedur tersebut juga ada yang namanya masa recovery gitu kan ya. Dan ini juga membutuhkan yang namanya nutrisi gitu. Jadi mulai tahun 1998 saat Iglosa baru berdiri, sudah dibuat formula-formula nutrisi yang bahan-bahannya alami dari bahan-bahan yang terbaik. Bahkan ya kalau teman-teman nanti lihat ya di Iglosa itu juga dari sanalah banyak bahan-bahan produk wellness Oriflame diambil. Karena memang sebagus itu teman-teman, baik dari tanahnya maupun udaranya ataupun mungkin mineral yang ada di Iglosa tersebut gitu ya. Jadi sehingga bagus sekali untuk yang namanya formula nutrisi ya. Kemudian formula nutrisi ini diberikan kepada para pasien tersebut, Kak Reza. Ternyata kondisi pasien semakin membaik gitu ya teman-teman, baik untuk recovery ataupun untuk nutrisinya sehari-hari. Ternyata dengan mengkonsumsi rutin formula-formula tersebut, ternyata kondisi pasien kok ya bagus, kok ya berat badannya jadi ideal, kok yang tadinya obesitas ternyata berkurang gitu teman-teman, lifestyle-nya juga bagus, kondisi jantung dan paru-parunya berangsur-angsur semakin membaik, kemudian juga gula darahnya juga semakin membaik gitu teman-teman ya. Nah, apa sih formula nutrisi ini teman-teman? Teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Formula nutrisi ini yang diberikan kepada pasien ini sebenarnya apa? Nah, jadi ternyata formula nutrisi ini adalah NutriShake teman-teman, cikal bakal dari NutriShake, atau kalau di Indonesia disebut NutriShake ya teman-teman, tapi secara global produk NutriShake ini disebut sebagai Natural Balance Shake ya. Jadi ini adalah cikal bakal dari si Natural Balance Shake ya. Nah seperti yang Tika bilang tadi ya, Iglosa Life Science Community ini dijalankan secara mandiri oleh tim beserta dengan timnya. Biayanya sangat-sangat tinggi. Itu kenapa? Untuk penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh Profesor Steen dan tim, baik itu device, baik itu formula-formula kedokteran gitu ya, atau obat-obatan, atau juga si nutrisi ini ya,
ini akhirnya beliau mencari partner untuk menggandeng penemuan-penemuannya, untuk menggandeng produk-produk yang dihasilkan itu, gitu teman-teman ya. Jadi Iglosa ini berpartner dengan tiga perusahaan besar ya. Duanya ini yang memang berhubungan dengan alat-alat atau perlengkapan kedokteran, Kak. Sedangkan satu saja perusahaan yang digandeng oleh Iglosa dan Profesor Stin untuk memegang gitu ya penemuannya dalam hal nutrisi atau wellness ya. Teman-teman bisa tebak perusahaan apa yang dipercaya oleh Stin atau Iglosa untuk menghandle produk-produk wellness-nya? Kira-kira perusahaan apa teman-teman? Kak Reza bisa tebak nggak perusahaannya apa? Kalau untuk yang apa dong? Oriflame ya? Yes, itu dia. Yes. Apalagi dong? Apalagi dong ya. Gitu ya. Yes. Jadi untuk nutrisi ini, untuk produk-produk wellness yang formulanya diciptakan di Iglosa oleh Profesor Stin dan tim, itu digandeng, dipercayakan kepada Oriflame. Jadi ceritanya nih Kak Reza, ternyata Bapak Robert Avionic ini ternyata satu universitas dengan temannya atau rekan kerjanya Stin. Namanya rekan kerjanya ini, iya, jadi kayak dimak-comblangin gitu loh sama profesor. Kayaknya dimak-comblangin dulu ya. Jadi ada mak-comblangnya nih, gitu. Betul, jadi betul. sebenarnya ya Bapak Jonas dan juga Bapak Robert Avjonik dari dulu pengen Oriflame ini lengkap gitu ya, mengusung kecantikan secara lengkap seperti yang kita tahu selama ini Beauty by Sweden. Tapi kita belum punya nih produk yang mempercantik, menyehatkan dari dalam, gitu kan ya. Jadi founder kita itu sangat pengen Oriflame ini punya produk yang membantu kita untuk sehat gitu ya, nutrisi gitu. Nah, ngobrol lah sama teman kuliahnya, namanya Profesor Sven Olof Isaacson. Ini adalah sahabat juga dari Profesor Stin gitu ya. Jadi dimak-comblangin, akhirnya nyambung lah. Kebetulan juga Profesor Stin juga butuh perusahaan yang kan lagi pilih-pilih nih perusahaan apa ya. Jadi nggak sembarang perusahaan digandeng gitu kan ya. Jadi ternyata dilihat value dari Oriflame ini luar biasa gitu, mewujudkan impian, juga kekuatannya juga. Oriflame adalah kita para member Oriflame yang mana harapannya dari Profesor Stin adalah kita bisa menyebar tentang pesan kesehatan, menyebar tentang kebaikan, menyebar tentang gaya hidup sehat ke lebih banyak orang. Oriflame punya kekuatan yang luar biasa, yaitu kita nih teman-teman, para membernya, untuk ngajakin lebih banyak orang lagi untuk hidup sehat gitu ya. Value ini yang dilihat sama Profesor Stin ya, dan juga dari produk-produk Oriflame kan memang alami gitu ya, jadi memang sesuai banget dengan pandangan dari Profesor Stin, sehingga formula nutrisi yang selama ini tak bernama Kak Reza pada tahun 2006 gitu ya, setelah 8 tahun formulanya dikembangkan, maka pada tahun 2006 diluncurkanlah produk Wellness by Oriflame ya, termasuk juga produk Natural Balance Shake atau NutriShake. Boleh dikasih tepuk tangan. Ternyata panjang ya ceritanya ya. Lumayan panjang ya Kak ya. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kayak gini loh Kak Reza, bukan yang Oriflame itu kita perlu produk nutrisi nih gitu kan ya. Ayo kita bikin yuk produknya gitu. Bukan sembarang ide, kemudian sembarang bikin, enggak. Tapi memang ada sejarahnya dulu gitu ya, bahwa formulanya memang sudah ada, formulanya sudah terbukti dikonsumsi untuk pasien-pasien yang penyakit besar gitu ya, penyakit yang serius, dan efeknya memang untuk lifestyle mereka itu bagus gitu Kak Reza. Dan akhirnya diberi nama ya udah NutriShake atau Natural Balance Shake ini. Gitu deh. Next Kak Reza. Jadi kalau Kak Reza sendiri nih, kalau ngeliat dan mendengar latar belakang NutriShake, terutama orang di balik
layar gitu ya yang membuat NutriShake ini, Profesor Steve. Kalau Kak Reza sendiri ngedengar kisahnya tadi tuh gimana sih? Lebih yakin lagi nggak dengan produk wellness Oriflame? Banget Kak, karena yang kita tahu juga Igliosa tuh seniat itu loh melakukan penelitian kan ya, melakukan penelitian secara detail, terus secara dengan aku yakin karena memang di Igliosa itu bukan orang-orang sembarangan ya, maksudnya bukan orang-orang yang memang uh, pengen masuk aja ke Igliosa, tapi memang mereka punya title-title tersendiri yang memang sudah terpercaya seperti ya Profesor Steen yang lulusan universitas terkenal juga sudah punya pengalaman di berbagai rumah sakit juga gitu kan, terus ada chefnya juga di sana, nutrisionis juga di sana dengan ahli-ahli yang lain. Jadi kalau aku lihat produk dengan basic pembuatnya yang memang capable gitu ya, capable di bidangnya, yakin banget sih Kak. Dan lagi setelah pakai produknya cocok gitu ya, cocoknya memang memperbaiki kinerja tubuh kita gitu. Jadi super yakin sih sama NutriShake Kak. Bener banget Kak, bener banget apa yang Kak Reza bilang barusan ya. Bahkan ya kalau Tika pada saat itu dikasih tahu ya Kak Reza, saintis yang bekerja di Igliosa ini teman-teman, ini dikategorikan sebagai gold standard. Wow, ya, gold standard. Ya, karena mereka juga apa yang mereka hasilkan gitu ya, itu juga gold standard Kak Reza gitu. Yes. Jadi timnya beliau Profesor Stixin ini ada banyak sekali ya. Ada yang memang nutritionist, ada yang memang bahkan penemu antioksidan yang namanya astaxanthin gitu ya. Itu juga terlibat dalam pembuatan produk wellness gitu. Ini orang-orang yang luar biasa. Yes. Terus juga mungkin Kak Reza tidak asing mendengar Alan Mavong. Yes. Ya, beliau salah satu scientist yang dalam hal kulit ya, yang menciptakan produk-produk skincare Oriflame juga. Ini juga terlibat dalam pembuatan produk-produk wellness Oriflame. Ya. Sedetail itu, seahli itu berarti yang pembuat dari NutriShake sendiri ya Kak ya? Iya banget Kak. Terus juga ada yang ahli atau nutritionist untuk wanita dan juga anak-anak. Aduh, ini benar-benar orang-orang terbaik deh yang memang bekerja di sini gitu Kak Reza. Gitu. Jadi pengen kesana enggak ya? Iya Kak, aduh mudah-mudahan nanti kita dapat kesempatan lagi ya untuk kesini ya. Amin. Makanya kita jualan terus NutriShake enggak ya? Amin. Saya jadikan penjualan NutriShake di Oriflame Indonesia yang luar biasa, yang meledak deh gitu. Siapa tahu nanti kita berkesempatan untuk datang ke sini ya. Nah, kalau Kak Reza lihat, kenapa Kak? Jadi produk sebagus ini gitu ya, sayang banget kalau misalkan, maksudnya gini, produk sudah yang dibuat dari beberapa ahli yang mungkin sudah mempunyai standar gold gitu ya, gold standar, terus bagus banget buat tubuh kita. Sayang banget kalau orang-orang mungkin di Indonesia gitu ya, yang tidak tahu atau tidak mengkonsumsi produk sebagus ini, ya nggak sih Kak? Iya, bener banget Kak, bener banget. Tika tuh ya sebelum datang ke Igliosa ini rajin minum NutriShake gitu kan ya, tapi semenjak datang ke Igliosa aku tuh pengen semua orang tuh minum Kak, ini tuh harus minum, itu bagus banget, parah ini minuman. Kalau Tika bilangnya NutriShake ini tuh kalau ada yang nyamain NutriShake dengan protein shake yang lain, kalau ada yang nyamain NutriShake dengan produk nutrisi yang lain yang mirip-mirip gitu ya, yang beredar juga di Indonesia, aku maaf saya tidak terima Kak Reza. Aku hanya percaya pada NutriShake gitu ya. Ya kan, yang bikin beda, bahannya beda, 3 sumber protein ini juga bukan sumber protein yang main-main gitu Kak Reza. Jadi aduh, kita harus cerita deh ke lebih banyak orang tentang NutriShake ini gitu Kak Reza. Balik lagi kita ke slide ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di slide ini Kak Reza, di pojok kiri atas ini Igliosa Life Science itu ya cuma segitu aja besarnya, nggak besar tempatnya. Di situ ada nggak berupa gedung besar apa gimana gitu ya Kak, cuman segini aja gitu ya. Iya, betul sekali. Udah gitu, Tika tidak menemukan, apa ya, kalau nggak salah ya, Tika tidak menemukan yang namanya AC loh, Kak. Jadi memang sangat,
alami gitu ya teman-teman, dan mungkin mereka sangat memikirkan juga tentang sustainability gitu. Dan kalau teman-teman lihat di slide ya, yang warnanya hitam putih di pojok kanan bawah, ini adalah dokter-dokter yang belajar sama Profesor Steen tentang metode baru. Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika dan juga Jepang yang belajar sama Profesor Steen nih teman-teman. Gitu. Kalau gambar yang di tengah yang ada wanita berbaju pink, ini adalah Ratu Sylvie ya. Beliau adalah ratu kerajaan Swedia gitu. Salah satu yang mendanai juga ya dibangunnya Igelosa, dan memang kalau Tika bilang sangat memperhatikan gitu ya seperti apa Igelosa Life Science Community ini berjalan gitu Kak Reza. Wow, menarik banget sumpah ini, dan aku baru dengar dari Kak Tika nih tentang fakta dari Igelosa loh Kak. Wow, keren sih. Betul. Dan kalau teman-teman lihat di pojok kanan atas ya, tadi Tika bilang di Igelosa Life Science ini ada pasien-pasien gitu ya. Nah, pasien ini nggak hanya dirawat biasa, teman-teman. Mereka ini diajak untuk merubah lifestyle-nya ya. Jadi diajakin juga, ini ada tempat gym-nya. Gym-nya bukan hanya ada PT-nya ya kalau di gym ya, tapi kalau di Igelosa juga ada dokternya yang memperhatikan, benar-benar terukur gitu ya. Benar-benar terukur berapa kalori yang sudah dibakar pada saat nge-gym, dan nutrisi yang dimakan tuh kalorinya berapa, seperti apa, kandungannya dan segala macam itu. Sedetail itu mereka merawat pasien-pasien yang ada di Igelosa ini. Gitu. Oke, di next Kak. Nah, ini tadi sebenarnya kita udah cerita ya teman-teman. Jadi dikembangkan sejak tahun 1998. Tadi teman-teman juga sudah Tika ceritakan tentang sejarahnya NutriShake ya. Jadi jadi komposisi NutriShake ini awalnya adalah nutrisi protein, omega 3 dan omega 6 serta karbohidrat kompleks. Kak Reza, yang Tika pengen bilang nih ke teman-teman semua, kenapa NutriShake ini sangat berbeda dibandingkan dengan produk nutrisi yang lain, yang mirip-mirip, yang sejenis ya, atau protein shake yang lain. Yang pertama, karena NutriShake sumber proteinnya 3 ya, kacang polong, whey dan juga telur. Telurnya ini juga bukan telur yang sembarangan ya Kak Reza, tapi telur yang berasal dari induk ayam yang sehat, induk ayam yang diberi makan khusus gitu ya, yaitu biji rami. Jadi telur yang dihasilkan pun itu sangat kualitasnya berbeda ya, dengan kalau teman-teman bilang aku beli aja nih misalkan telur di dekat rumah aku, ya beda gitu teman-teman ya. Jadi 3 sumber protein ini adalah super gitu ya, high quality protein. Ini yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kalau teman-teman bandingkan dengan produk dari brand lain, NutriShake ini adalah perpaduan yang luar biasa antara protein dan juga serat ya. Dan ini sangat jarang ada produk minuman yang alami yang menggabungkan antara protein dan serat. Biasanya proteinnya dijual terpisah dengan seratnya. Bener nggak Kak Reza? Setuju. Biasa harus pakai, kita kalau mau mengkonsumsi protein dan serat harus 2 produk Kak sekaligus. Iya kan? Harus beli produk yang berbeda gitu ya, dijual terpisah gitu kan ya. Nah, tapi kalau NutriShake kita ini benar-benar perpaduan yang jenius, protein dan juga serat dengan bahan-bahan yang luar biasa gitu teman-teman ya. Komposisinya adalah dari makanan-makanan yang alami. Jadi NutriShake ini sebenarnya adalah bahan makanan alami teman-teman yang dijadikan bubuk gitu. Yang mana kalau dikonsumsi itu akan diproses atau diserap secara perlahan oleh tubuh kita, sehingga memberikan efek gula darah yang stabil gitu ya di tubuhnya kita. Jadi energi level kita juga lebih stabil teman-teman ya, dan meminimalisasi yang namanya peningkatan gula darah atau karbon dioksida gitu. Setuju nggak Kak Reza? Setuju banget. Wow, detail juga ya Kak Tika, ternyata itunya ya, penjelasannya. Aku juga makin wow, ternyata seperti itu tuh behind the scene-nya. Nah, nutrisi
nutrisi ini Kak Reza yang sebenarnya Ya. diberikan oleh Profesor Steen ke pasien-pasiennya, dan ternyata kondisi pasien dan lifestyle-nya itu juga semakin membaik gitu. Oh, Jadi pasien transplantasi itu ya Kak, transplantasi jantung dan paru-paru itu ya. jadi Kak Reza kebayangkan, maksudnya ini tuh pasien penyakit-penyakit berat gitu ya, dan ini bagus untuk mereka. Kebayangkan untuk kita yang memang belum, atau amit-amit gitu ya, Ya. alhamdulillahnya kita sehat gitu. Jadi kita sangat-sangat bagus juga untuk maintain kesehatan kita dengan kita mengkonsumsi Nutrishake ini gitu Kak Reza. Setuju? Wow. Setuju banget Kak, keren-keren. Jadi teman-teman, kalau mau mendapatkan produk yang memang untuk memperbaiki tubuh kita ya, untuk bisa lebih sehat, memang kita nggak bisa memungkiri yang namanya tua gitu ya, yang namanya bertambahnya umur gitu kan. Tapi kita bisa memilih untuk bertambah umur, bertambah tua, tapi dengan cara yang sehat gitu Kak. Bener banget, dan kita Ya, kita sudah punya produknya teman-teman, yaitu si Nutrishake ini. Tinggal gaya hidupnya kita yang lain nih yang dijaga gitu supaya sehat. Ya kan Kak Reza? setuju. Jadi dijaga makannya, olahraganya, jangan lupa minum Nutrishake-nya, dan juga jangan hindari yang namanya stres. Itu dia. Ya, benar sekali. Kayaknya sih kalau orientasi bawaannya happy melulu sih Kak, soalnya Iya. ya kan? Setuju. Uangnya dapat, jalan-jalannya dapat, seneng-senengnya dapat, komunitas yang asik-asik juga dapat. Kayaknya emang pilihan yang terbaik sih di Oriflame ya. Betul, komplit banget. Next Komplit. Kak. Oke. Yes. Nah ini apa ya, kalau Tika bilang pengalaman Tika ke Igelosa itu Kak Reza adalah, bisa dibilang adalah apa ya, pengalaman spiritual sebagai Tentang Oriflame. kesehatan. Iya kan? Iya. Jadi kalau kalau kita mungkin misalnya kita sebagai umat Islam itu ada tanah sucinya gitu ya. Nah, kita Betul. sebagai Oriflamers, pecinta wellness, tanah sucinya adalah Igelosa. Yang Betul. mana yang mana sehari di Igelosa tuh Tika banyak banget dapat siraman rohani tentang kesehatan, siraman rohani tentang ternyata seluar biasa ini loh. Bukan, jadi ini bukan hanya memberikan aku pandangan baru tentang Nutrishake dan produk-produk wellness Kak Reza, tapi juga tentang Oriflame secara keseluruhan. Kebayang nggak sih? Oriflame itu kerjasamanya dengan Igelosa, dengan Profesor Steen, ya kan? Ini tuh luar biasa banget. Oriflame meng-hire atau berpartner dengan saintis-saintis yang luar biasa untuk melahirkan produk-produk yang luar biasa, gitu, ya. Sehingga kita punya yang namanya Beauty by Sweden yang melengkapi kecantikan kita ya secara menyeluruh gitu ya. Jadi aku sangat beruntung menjadi salah satu dari 10 leader yang jarang-jarang punya kesempatan untuk datang ke sini, ngobrol langsung dengan Profesor Steen, ngobrol langsung dengan, ini Tika berjabat tangan dengan salah satu saintis ya, sebenarnya dengan hampir semuanya saintisnya ya, kita fotoan, kita salaman gitu teman-teman, ngobrol, bertanya langsung gitu ya. Oh iya, Tika mau cerita nih ke Kak Reza tentang apa yang jadi pertanyaan Tika waktu itu. Boleh Tika share? Boleh Kak. Kita masih punya waktu kan ya. Jadi waktu itu Tika tanya langsung ke Profesor Steen, Tika tanya tentang 2 hal. Yang pertama adalah bener nggak sih ada batas maksimal nggak untuk kita konsumsi Nutrishake setiap harinya? Itu yang pertama. Yang kedua yang Tika tanyain adalah usia berapa sih yang boleh mengkonsumsi Nutrishake gitu. Nah, Tika dapat jawabannya langsung dari Profesor Steen. Jadi tidak ada batasan untuk kita konsumsi Nutrishake Kak Reza, karena ini adalah bahan makanan yang alami. Jadi kita bebas untuk mengkonsumsi Nutrishake berapa kali pun kita mau, gitu ya. Nah, Ya seperti itu ya. karena sama aja seperti kita makan kan, gitu. Betul. Terus yang kedua adalah menjawab dari pertanyaan Tika itu, sebenarnya juga tidak ada batasan umur untuk anak-anak ya, atau usia berapa yang boleh mengkonsumsi Nutrishake. Karena balik lagi ini adalah bahan makanan. Jadi mungkin pertanyaannya adalah bukan boleh atau tidak boleh, tapi butuh atau tidak gitu. Jadi mungkin
Kalau untuk anak-anak yang usianya 3 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah, porsinya yang tidak perlu terlalu banyak. Bukan tidak boleh terlalu banyak, tapi memang tidak perlu terlalu banyak gitu Kak Reza. Gitu. Jadi pertanyaannya di sini terjawab sih, karena kalau dari Profesor Sin sendiri ngejelasinnya bahwa kenapa kalau di Indonesia ada umur tertentu gitu ya, katanya usia 12 tahun ke bawah itu porsinya setengah porsi, 7 tahun ke bawah porsinya sepertiga porsi dan lain sebagainya, Tika juga tidak hafal. Karena itu memang kebijakan dari pemerintah Indonesia atau BPOM gitu ya, tentang suplemen. Gitu Kak Reza. Jadi kalau untuk detailnya untuk masalah porsi Kak, kalau dari ya betul sebenarnya dikonsumsi untuk umur berapapun nggak masalah, tapi memang ada peraturan dari BPOM dari kita ya untuk membatasi pemakaian nutrisi untuk anak di bawah umur. Jadi untuk pembagiannya sendiri nih, ketika umur 3 sampai 6 tahun itu sepertiga scoop aja cukup ya, sepertiga scoop dengan 150 air seperti biasa. Lalu 7 sampai 12 itu setengah scoop ya, setengah scoop dengan 150 ml air. Lalu di atas 12 tahun itu baru boleh meminum 1 scoop dari nutrition gitu Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, kayak kenapa dimulai dari 3 tahun Kak? Kan anak umur 1 sampai 3 tahun pasti butuh yang namanya energi lebih atau mungkin butuh protein lebih lagi masa pertumbuhan gitu kan. Nah jadi kalau alasan dari secara sainsnya sendiri kenapa anak 1 sampai 3 tahun gitu belum bisa mengkonsumsi nutrisi, karena dari sistem pencernaannya untuk anak umur segitu belum sempurna Kak, belum sempurna. Betul, jadi masih masa masa istilahnya masa pembentukan masa saluran pencernaan yang benar. Jadi kalau misalkan mengkonsumsi nutrisi, di mana nutrisi adalah protein yang padat gitu ya, protein yang pekat, itu justru nanti kinerja dari sistem pencernaannya malah makin keras. Jadi jatuhnya malah bisa berefek nggak bagus kalau misalkan memang dikonsumsi. Jadi better sesuai anjuran aja dari anak umur 3 sampai mulai dari 3 tahun dengan sepertiga dari scoop gitu Kak. Yes. Terima kasih penjelasannya Kak Reza. Kita next ya. Ini kayaknya yang terakhir deh. Yes, betul. Jadi Kak Reza waktu itu sebagai penutup dari tim ya, beliau bilang, berpesan sama kita semua, saya minta tolong ya sama teman-teman, terutama yang member Oriflame, kita adalah orang-orang yang punya privilege ya, teman-teman punya jaringan, teman-teman punya community, kasih tahu lebih banyak orang tentang luar biasanya tentang gaya hidup sehat gitu ya. Jadi kamu punya community, kamu bisa menginfluence banyak orang, bukan hanya orang yang ada di community kamu, tapi juga orang-orang di luar sana. Kamu bisa menginfluence mereka, mengajak mereka untuk ayo kita bergaya hidup sehat, ayo kita konsumsi makanan atau minuman yang memang bagus untuk kita, ayo kita rajin memperhatikan tentang lifestyle hidupnya kita gitu. Jadi pesan ini yang selalu Tika ingat, pesan ini yang juga sering Tika kasih tahu ke teman-teman di community gitu ya, bahwa menjaga lifestyle sehat itu penting banget teman-teman, karena mungkin kalau kita sekarang lagi sehat gitu ya, rasanya biasa aja, tapi sehat itu akan jadi sesuatu yang mahal dirasakan pada saat orang itu sudah mengalami sakit gitu ya teman-teman. Jadi penting sekali untuk memberikan keluarga kita, mengajak keluarga kita untuk bergaya hidup sehat dan memberikan mereka nutrisi yang terbaik. Setuju nggak Kak Reza? Wow, setuju banget Kak, setuju banget. Wow, super banget nih dari penjelasan Kak Tika. Aku jadi melek-meleknya tentang wellness gitu ya, apalagi tentang igliosa dan tentang nutrisi gitu ya. Dan justru malah ngerasa rugi kalau misalkan kita nggak konsumsi, ya nggak sih Kak? Sekeren itu produknya. Rugi banget Kak, karena kalau setelah kita tahu ya background dari Nutrishake, apa bahan-bahannya, detail apa segala macam ya, teman-teman, 730.000 untuk 2 box Nutrishake yang bisa dikonsumsi 42 kali, itu sangat-sangat murah ya Kak Reza. Karena kalau dibahas cuma dan itu kita sudah berhasil tutup poin. Wow, 100 poin, udah sehat kantong, sehat badan, senang juga, ya nggak sih? Iya, bisnisnya jalan,
kita juga bisa sehat sekeluarga, nutrisinya dapat dan lengkap gitu ya. Aduh, ini tuh sudah sangat-sangat lengkap ya teman-teman, apalagi kalau dibagi 730.000 dibagi 42 itu per porsinya cuma 17.000. Siapa teman-teman di sini yang makan atau minuman yang lain-lain yang entah gizinya apa, nutrisinya apa, yang harganya di atas 17.000 ngaku? Boba-bobaan aja udah di atas 20.000 loh Kak sekarang kan? Kan, boba-bobaan, itu teh-teh bintang box, itu kan nggak ada. Iya, disensor ya, bintang box. Iya, bener Kak. Oke. Boba waktu mengobrol, ya kan? Iya, mengobrol. Ya, makan makanan gitu. Mungkin enak ya Kak, maksudnya gini, mungkin kita konsumsi makanan-makanan seperti itu enak gitu, manis, terus kita sambil ngumpul sama teman-teman gitu ya. Cuman kan makanan enak itu hanya enak di lidah, nggak belum tentu bagus buat tubuh, dan mungkin untuk future-nya kita juga belum tentu bagus, bener nggak Kak? Kayak kita mengkonsumsi NutriShake, setuju nggak sih? Setuju banget Kak, setuju banget, asli aku tuh setuju banget. Dan kalau aku bilang yang kayak gitu tuh masalah kebiasaan loh Kak. Jadi habit keluarnya ya. Sekarang semenjak konsumsi NutriShake jadi terbiasa untuk tidak makan yang manis-manis loh Kak. Iya betul. Dan makanan manis tuh racun banget sih buat tubuh kita ya, bahaya banget sih sebenarnya buat tubuh kita loh Kak. Oh, banyak penyakit deh Reza. Jadi kayak gitu ceritanya, aku ke bawah. Wow. Seru. Aku terus selama mungkin hampir 1 jam tuh kayak wow, semua kata-kata yang bisa keluar cuma wow doang, karena emang terpukau banget dengan ceritanya Katika. Dan ini lagi teman-teman, kita lagi udah buka untuk Q&A, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan yang mungkin aku atau Katika akan jawab. Teman-teman boleh nanya di kolom Q&A, nanti orangnya teman-teman yang beruntung akan dibacakan untuk pertanyaannya. Lalu sambil nunggu, aku mau nanya dulu nih, teman-teman dari sekarang boleh ketik aja pertanyaannya, nanti dijawab. Terus aku mau tanya dulu nih sebelum teman-teman nanya, mau nanya ke Katika. Katika kan keren banget nih tadi penjelasan tentang NutriShake-nya, tentang gimana NutriShake dibuat. Nah, ujung-ujungnya pasti bilang banyak pertanyaan kayak gini Kak. Kak, kalau jual NutriShake itu susah, orang tuh mengedukasinya susah, ngebilangin ke orang tuh susah gitu. Sebenarnya ada nggak sih Kak kalau dari Katika sendiri untuk, apalagi Katika pernah masuk ke top 10-nya ya, top 20-nya si NutriShake, di mana sampai dikirim ke Igliosa, berarti kan penjualnya lumayan gitu kan ya. Ada nggak sih Kak tips atau trik untuk penjualan dari NutriShake sendiri dari Katika? Oke, jadi kalau buat aku pribadi nih, yang namanya ngomongin tentang nutrisi gitu ya, ngomongin tentang produk wellness, itu memang perlu yang namanya proses edukasi gitu kalau Tika bilang ya, karena merubah mindset orang, apalagi mindset hidup sehat itu PR, dan memang harus kita akui memang gak mudah gitu. Beda dengan kalau kita misalnya jualan lipstick, teman-teman pakai lipstick langsung kelihatan bedanya antara pakai lipstick dan tidak pakai lipstick, bener nggak? Tapi kalau ngomongin tentang produk kesehatan, ini tuh kita perlu mengedukasi gitu ya, tentang pentingnya menjaga hidup sehat, pentingnya memperhatikan nutrisi. Kita juga mengedukasi tentang apa sih sebenarnya NutriShake ini, kandungannya apa sih, kenapa dia bagus dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau Tika bilang, kitanya yang harus rajin cerita Kak Reza. Kitanya pakai dulu produknya, kita cerita tentang manfaatnya, kita kepoin tentang produknya, kepoin sedetil-detilnya tentang produknya. Habis itu kita rajin-rajin ceritain dan tunjukin bahwa kita memang mengkonsumsi NutriShake dan merasakan merasakan manfaat dari produk yang kita konsumsi itu. Gitu baru deh nanti orang jadi ngelihat, semakin sadar, semakin ngelihat, oh ternyata produknya berbeda ya, oh ternyata efeknya seperti itu ya, oh ternyata kandungannya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Gitu deh, baru akhirnya mereka tertarik untuk mencoba. Oke, jadi dari kitanya dulu ya Kak, kita coba mungkin emang nggak secara langsung ya, apalagi kita mengedukasi tentang yang namanya nutrisi atau kesehatan pada tubuh gitu kan ya. Jadi memang butuh proses, benar ya Kak ya. Betul. Untuk bisa kayak dimulai dari testimoni kita dulu, kita makin sehat, kita makin ada yang mau ngurusin badan apa mau gemukan badan, ternyata tercapai, itu lebih meyakinkan lagi untuk bisa jualan gitu ya, jualan produk dari wellness-nya sendiri. Ya nggak sih Kak? Bener, aku setuju banget itu Kak. Wow, keren. Ini ditunggu di pertanyaannya, belum ada teman-teman yang mau nanya
kelihatannya ya, nggak ya, yakin nih nggak ada yang mau nanya Mbak Katika. Apa juga Kayak, yang nanya terus nih? kayaknya teman-teman bingung mau tanya tuh di kolom yang mana. Mungkin mereka belum belum familiar banget Familiar ya. dengan aplikasi Iya, iya. ini ya. Jadi boleh tanya di kolom Q&A ya teman-teman. Jadi ada kolom komen sama kolom Q&A, yang bisa dipakai adalah kolom Q&A. Jadi teman-teman boleh tanya. Dan mau nanya lagi nih Kak Tika. Nah Kak Tika sendiri di luar dari ngobrolin igliosa hari ini ya, kalau untuk aktivitas sendiri nih Kak Tika, apa sih misalkan aktivitas untuk wellness-nya sendiri dari Kak Tika yang suka dilakukan, apa sih? Apa jenis olahraganya, atau mungkin punya community sendiri mungkin untuk olahraga gitu. Itu apa sih Kak kalau Kakak? Nah, kalau aku Kak Reza, yang pertama yang penting kita tahu dulu gitu ya tentang lifestyle hidup yang bagus itu seperti apa. Karena kalau kita tahu, paling enggak jadinya kita jadi apa namanya ya, sedikit demi sedikit kebiasaan kita itu jadi berkurang. Misalnya nih kayak Tika tadi, setelah datang ke Igolosa, setelah banyak gitu ya belajar lihat-lihat informasi tentang kesehatan, jadinya mulai mengurangi nih, misalnya mengurangi konsumsi yang manis-manis, mengurangi terutama dari makanan ya, Kak Reza. Tika dan keluarga itu sangat mengurangi konsumsi makanan-makanan yang manis-manis gitu. Jadi setelah tahu itu, jadinya lifestyle pun jadinya berkurang gitu. Nah kalau misalnya Kak Reza tanya tadi tentang lifestyle yang lain itu seperti apa, kalau Tika pribadi itu mengusahakan sekali setiap harinya untuk olahraga, paling nggak stretching itu minimal 20 menit setiap hari. Terus kalau untuk nutrishake gitu ya, Tika selalu setiap pagi Tika upload di chat grup downline dan mengajak mereka untuk upload bareng. Jadi kita kayak kompakan minum nutrishake bareng gitu Kak. Jadi namanya adalah nutrishake squad. Nutrishake squad, justru punya squad sampai punya squad ya. Ya dong. Jadi siapa tahu dari Nutrishake Squad itu bisa menginfluence teman-teman yang lain. Ini kenapa sih pada minum Nutrishake? Emang minumannya kayak gimana sih? Kan kepo yang lihat kita habis olahraga minum Nutrishake. Kok kita bilang Nutrishake-nya tuh enak gitu ya. Kita ceritain manfaat Nutrishake, lama-lama teman-teman yang mengkonsumsi jadinya makin banyak gitu Kak Reza. Wow, menarik. Jadi benar-benar dari kegiatan per hari, setiap harinya mungkin dimasukkan untuk kebiasaan